Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, kasih karunia Tuhan. Kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada, sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Walaupun cukup banyak saudara-saudara kita yang sudah berlibur, tapi kita patut bersyukur seberapa yang ada, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Tema khotbah hari ini, hati-hati dengan konsep Lucifer. Sekali lagi, hati-hati. Nanti kita akan melihat kenapa kita perlu hati-hati. Apa sih konsep daripada Lucifer? Kita akan membaca beberapa ayat saudara di dalam Kejadian pasal 41. Saudara simak Alkitab saudara masing-masing. Kejadian pasal 41 mulai dari ayat 14 dan beberapa ayat yang akan kita baca. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, puji Tuhan saudara. Kalau saudara simak ayat ini baik-baik, lewat ayat-ayat ini kita bisa melihat ternyata Yusuf itu bukan hanya memiliki hati yang baik. Yusuf itu bukan hanya memiliki hati yang luhur. Yusuf itu bukan hanya memiliki hati yang mulia. Tetapi lewat ayat-ayat yang kalau saudara baca sebelumnya, Yusuf itu adalah memiliki hati yang suka memaafkan. Ya. Yusuf memiliki hati yang suka memberi ampun khususnya kepada saudara-saudaranya. Kita tahu sejarah bagaimana kehidupan daripada Yusuf. Ketika dia masih remaja, saudara-saudaranya sendiri, kakak-kakaknya sendiri, bukan orang lain. Setelah Yusuf mengartikan mimpinya, dia dimasukkan ke lubang sumur. Apakah penderitaan Yusuf cukup sampai di situ? Belum. Jubah yang baik, jubah yang maha indah, yang sering saya katakan dari tempat ini. Jubah berbicara tentang harga diri, jubah berbicara tentang nama baik. Nama baik Yusuf dicemarkan, nama baik Yusuf dirusak sedemikian rupa. Apakah juga sudah cukup penderitaan Yusuf? Belum. Yusuf akhirnya dijual dan menjadi seorang budak. Tetapi kita lihat, walaupun penderitaan dialami oleh Yusuf, saudara. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Lalu Firaun mendengar kelebihan-kelebihan daripada Yusuf. Firaun memuji daripada Yusuf, tetapi kita lihat. Yusuf memiliki prinsip atau pribadi seorang yang memiliki konsep ilahi. Yaitu apa? Kerendahan hati. Amin saudara. Padahal Yusuf dipuji di depan pejabat-pejabat Firaun saudara. Tetapi sekalipun Yusuf dipuji saudaraku, Yusuf tidak merasa bangga dengan pujian Firaun. Yusuf tidak merasa sombong, Yusuf tidak merasa hebat, Yusuf tidak menjadi besar kepala saudaraku. Tetapi kita lihat ketika dipuji oleh Firaun, tadi dia mengatakan dia sadar bahwa keistimewaan yang dia miliki, kelebihan-kelebihan yang dia miliki, kemampuan-kemampuan, kepandaian yang dia miliki, bahkan keahlian yang dia miliki, dia sadar itu hanya dari Tuhan. Amin, saudara.
Itu sumbernya daripada Tuhan. Itu hanya berkat daripada Tuhan. Yusuf hanya diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. Tidak lebih daripada itu. Yesus rindu. Setiap kita sebagai anak Tuhan punya kesadaran seperti Yusuf, saudaraku. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan orang lain melihat keistimewaan kita, kelebihan kita. Dan tidak menutup kemungkinan mereka memuji kita. Wah, dia hebat, dia luar biasa. Tetapi biarlah kita mau belajar seperti Yusuf. Ketika orang lain memuji kita, kita katakan itu bukan karena aku. Amin, saudara. Itu bukan karena aku. Itu bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang telah memberikan kemampuan. Tuhan yang telah memberkati aku. Tuhan yang telah memakai aku. Sehingga saudaraku, karena apa? Inilah salah satu jerat daripada iblis. Iblis mengetahui titik-titik mana di dalam hidup kita yang bisa menjatuhkan kita. Ini yang perlu kita antisipasi. Apapun profesi saudara, apapun bidang saudara, akan ada orang yang akan memuji saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, mungkin ada orang yang memuji, wah hebat ya pelayanannya, wah hebat ya begini. Sebagai seorang pengusaha, mungkin ada orang yang memuji saudara, wah hebat ya usahamu luar biasa. Sebagai seorang atau membuka restoran atau membuka warung, ada orang memuji, wah makananmu enak ya, dan sebagainya. Hati-hati. Amin, saudara. Ketika pujian itu kita dengar, katakan itu karena Tuhan. Amin, saudara. Itu karena Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, iblis tahu titik mana yang ada di dalam hidup kita yang bisa membuat kita jatuh. Saya sangat bersyukur saudaraku dengan firman Tuhan ini. Sebetulnya bagi Yusuf ada kesempatan untuk bermegah ketika dipuji oleh Fir'aun. Tadi dengan jelas mengatakan, kamu hanya mendengar mimpi saja. Kamu mampu mengartikan, engkau hebat loh Yusuf. Ini peluang yang besar bagi Yusuf untuk bermegah diri. Ini peluang yang besar bagi Yusuf untuk meninggikan diri. Apalagi yang memuji seorang raja. Wow. Tapi kita lihat. Apa jawaban daripada Yusuf? Bukan sekali-kali aku, melainkan Yesus, melainkan Tuhan yang memberi pengertian itu. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah ini saudara, jadi kesadaran ini perlu kita miliki. Ada satu ayat. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan ini, bahwa segala sesuatu itu dari Dia, dan kemuliaan hanya untuk Dia, untuk Yesus, untuk selama-lamanya, maka kita tidak akan berani kalau usahaku sukses, kalau aku berhasil itu karena aku giat, karena aku semangat, karena aku punya pengalaman, karena aku banyak langganan. Jangan katakan itu karena Tuhan. Amin saudara. Bagi Dia segala kemuliaan, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi ini yang perlu kita miliki. Jadi katakan ketika saat ini saudara berhasil dalam bidang saudara masing-masing.
Katakan, itu karena Tuhan. Amin saudara. Katakan itu karena Tuhan. Ada ayat lain yang mengatakan biarlah dia yang semakin besar. Biarlah dia yang semakin hebat. Biarlah dia yang semakin luar biasa. Dan aku ini semakin kecil. Inilah yang diharapkan Tuhan. Jadi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan Yesus. Maka kekayaan, kependidikan yang tinggi, jabatan, harta, tanah, rumah dan sebagainya. Itu hanya milik Tuhan. Itu hanya kita ini hanya dititipi. Amin saudara. Kita ini hanya dititipi. Sering saya katakan dari tempat ini, kita belajar dari tukang parkir. Ya? Saudara perhatikan, saya lewat tadi malam di depan apa itu sana itu toko di Patung Caci sana. Wih, ada begitu banyak saudaraku mobil, motor antri di situ. Wah, saya lihat yang tukang parkir juga tidak sombong. Di situ banyak mobil, di situ banyak motor saudaraku. Tetapi dia tetap saja biasa saja. Begitu juga ketika mobilnya diambil orang, motornya diambil orang. Dia pun juga tidak sakit hati. Karena apa? Hanya titipan. Dia hanya dipercayakan mengelola untuk mengatur ini mobil dan motor. Kesadaran ini perlu kita miliki. Bahwa apa yang kita miliki ini sebetulnya hanya titipan Tuhan. Maka saudaraku, kita tidak akan mudah stres. Ini Yusuf dipuji oleh seorang raja. Tapi dia katakan bukan aku raja. Tuhanlah yang memberikan pengertian. Jadi sekali jadikan berkat yang dititipkan Tuhan dalam hidupmu. Jadikan kemampuan, kesanggupan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Itu justru menjadi daya dorong untuk saudara semakin dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Jadilah pengelola yang baik. Karena apa? Kita ini hanya dipercaya sebagai pengelola. Karena apa? Sering saya katakan kalau saya di dalam, saya memberkati rumah maupun bangunan lain, toko, kantor atau kapal. Ayat ini selalu saya sampaikan. Yaitu di dalam Ulangan pasal 8. Ayat ini selalu saya sampaikan dalam Ulangan pasal 8 ayat 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak. Dan emas serta perakmu bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Kekayaan orang zaman dahulu tidak ditentukan dengan uang di deposito saudaraku. Kekayaan orang zaman dahulu ditentukan oleh banyaknya budak. Kekayaan zaman dahulu ditentukan banyaknya kambing, banyaknya domba saudaraku. Saat itu Tuhan kasih ingat. Apabila lembu sapimu bertambah banyak, kambing dombamu bertambah banyak, emas perakmu bertambah banyak. Ayat 14 katakan, jangan engkau tinggi hati. Amin. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya tadi saya katakan ketika saudara dipercayakan dengan berkat-berkat, dengan jabatan yang tinggi, katakan semuanya itu daripada Tuhan. Amin saudara. Karena apa? Itu bisa mendatangkan jerat bagi saudara kalau saudara tidak menyadari bahwa semuanya itu dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, itu bisa mendatangkan petaka. Itu bisa mendatangkan jerat bagi saudara dan saya jika kita tidak menyadari semuanya itu datangnya daripada Tuhan.
Sehingga ayat tadi mengatakan kita menjadi tinggi hati. Ingat, sering saya katakan bagi Tuhan gampang memberi. Tetapi bagi Tuhan juga gampang mengambil. Karena apa? Semuanya dia yang punya, saudaraku. Semuanya dia yang punya, dia punya hak. Dia tidak perlu minta izin kepada saudara, kalau seandainya Tuhan mau ambil, dia miliknya. Sekali lagi, Tuhan tidak perlu minta izin kepada saudara seandainya apa yang kita miliki akan diambil. Karena memang semuanya milik Tuhan. Saya teringat ketika peristiwa di Maluku. Sebelum saya menjadi seorang gembala, saya kenal dengan beberapa pengusaha di sana. Dia punya gudang kopra, dia punya gudang cengkeh, dia juga punya gudang makanan-makanan laut seperti teripang. Saudara, banyak teripangnya di sana karena di Maluku Utara, di Morotai itu banyak sekali itu barang. Tetapi terjadi kerusuhan yang beberapa tahun lalu. Semuanya ditinggal, saudara. Dia bertahun-tahun mengumpulkan kekayaan. Tetapi ketika terjadi kerusuhan, saudaraku, tidak ada yang dibawa. Papa mertua saya, saudaraku, lari, tidak bawa apa-apa dari Morotai, saudaraku. Ya untung saja kenalan dengan Komandan Auri sehingga langsung naik pesawat sampai di Manado. Tidak ada pakaian apa, sama anak Tuhan di Manado kasih pakaian pramuka anaknya. Kebetulan anaknya besar, ada pakaian, saudaraku, seragam pramuka. Nah ini, saya ingat peristiwa ini, saudara. Ya ini, sekali lagi, kalau Tuhan mau ambil apa yang kita miliki, Tuhan tidak perlu minta izin. Karena apa? Semuanya milik Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi kesadaran ini yang perlu kita miliki. Ayo, kita belajar daripada Yusuf ini. Ketika dipuji, disanjung, dia tidak menjadi tinggi hati. Tetapi dia tetap memiliki konsep ilahi. Yaitu kerendahan hati. Berbeda dengan konsepnya Lucifer. Berbeda jauh. Kita akan lihat, saudaraku. Apa sih konsepnya Lucifer di dalam Yesaya? Pasal 14 kita akan baca ayat ini. Yesaya pasal 14 ayat 13. Saudara perhatikan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wow. Lewat ayat-ayat ini, saya melihat ada 5 lokasi yang menjadi milik Allah lewat ayat ini. Yang pertama langit. Yang kedua bintang-bintang. Yang ketiga bukit pertemuan. Yang keempat ketinggian awan-awan yang maha tinggi. Dan 5 lokasi ini, saudaraku, itu sudah diselimuti oleh kemuliaan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Lucifer ingin mengambilnya. Lucifer ingin merebutnya. Lucifer ingin merampasnya, ingin menguasainya. Nah ini yang saya katakan konsep daripada iblis. Semua pusatnya kepada diri sendiri. Ayat tadi dikatakan aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. Saudara, inilah konsep daripada iblis. Semuanya dari aku, segala-galanya dari aku. Berbeda dengan konsepnya daripada Yusuf. Semua dari Tuhan. Ayo,
Kalau mungkin tanpa kita sadari, sekali lagi, sepanjang tahun 2023 kita sudah diberkati, kita sudah sukses. Lalu tanpa kita sadari, ini karena kekuatanku, ini karena keberhasilanku, ini karena kemampuanku. Kita minta ampun sebelum kita masuk tahun 2024. Amin, saudara. Kita minta ampun. Sehingga ketika kita nanti memasuki tahun 2004, kita memiliki konsep ilahi, yaitu hidup di dalam kerendahan. Ini barang, saudaraku. Konsepnya iblis ini tidak kenal profesi, tidak kenal jabatan, tidak kenal pendidikan, saudaraku. Bisa, saudaraku. Bisa. Mungkin dalam bidang olahraga, orang memuji kita. Mungkin dalam bidang pendidikan, orang memuji kita. Bisnis, banyak hal yang bisa mendatangkan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ayo, hati-hati. Mungkin dalam satu segi kita berhasil, istilahnya tidak mengikuti konsepnya Lucifer, tetapi iblis sekali lagi terus cari tahu bagaimana saudara dan saya jatuh di dalam kesombongan itu. Akhirnya apa, saudaraku? Lucifer gagal. Ya, Lucifer gagal. Tetapi saya mau kasih tahu, Lucifer itu tidak mau masuk neraka sendiri. Ya. Lucifer tidak mau masuk neraka sendiri. Dia berusaha menyebarkan virus kesombongan. Dia berusaha menyebarkan virus konsepnya. Agar saudara dan saya menjadi sombong. Agar saudara dan saya menjadi tinggi hati. Ini yang perlu kita sadari baik-baik. Ayo. Saya dorong kepada kita semua untuk menyadari akan hal ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau sampai saat ini bisnisku maju, usahaku maju, tokoku maju, warungku, restoranku maju, karirku di tempat kerja maju. Itu hanya karena Tuhan. Amin, saudara. Semakin saudara menyadari bahwa semuanya keberadaan kita itu karena Tuhan, Tuhan akan angkat saudara. Ya? Karena bagi Tuhan itu tidak sulit mengangkat anak-anaknya yang hidup di dalam kerendahan. Bagi Tuhan tidak sulit mempromosikan anak-anaknya yang hidup di dalam kerendahan. Memang saudaraku, biasanya kita justru cari pujian. Biasanya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Ada satu contoh, kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua. Ya, ayat ini cukup panjang tetapi bagus sekali saudaraku. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4, saudara perhatikan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Perhatikan kata aku, saudaraku. Ada berapa, saudara hitung. Sekali lagi, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan teman-teman dan taman-taman. Dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba. Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Harta benda raja-raja dan daerah-daerah.
Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Wow. Raja Salomo menceritakan bagaimana dia telah mencoba menggunakan kekayaannya. Berusaha menggunakan kemampuannya, kesenangannya, hobinya untuk menemukan kepuasan bagi dirinya sendiri. Dia tanam, dia segala macam dia lakukan, saudaraku. Kalau saudara melihat ayat-ayat ini sungguh sangat mengerikan ya. Paling tidak ada 17 kali. Aku akan, ini untuk aku, ini milikku. Kalau saudara perhatikan baik-baik saudaraku. Namun kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Salomo, semuanya itu sia-sia. Justru akhir daripada hidup Salomo sangat mengerikan. Awalnya Salomo hidup dekat dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga karena dia begitu dekat dengan Tuhan, Tuhan percayakan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan Alkitab katakan pada waktu itu Salomo menjadi seorang raja yang kaya raya di seluruh dunia. Tetapi kita lihat justru kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan menjerat hidupnya. Ada 17 kali dikatakan aku. Dan akhirnya apa? Akhirnya semuanya sia-sia. Ialah ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin saudaraku dari sisi manusia kita bisa melihat Salomo berhasil. Dari sisi manusia kita bisa menilai Salomo hebat. Dia berhasil menjadi seorang raja terkenal dari sisi manusia. Tetapi dari sisi ilahi dia gagal. Ya. Dia gagal. Dari sisi Allah dia gagal. Kenapa? Menggunakan konsepnya Lucifer. Lucifer tidak pernah berterima kasih saudara. Lucifer tidak pernah terima kasih. Ayo, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin sepanjang tahun atau tahun 2024, saudara sudah punya rencana-rencana. Saudara sudah punya program. Biarlah program itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Rencanamu walaupun itu belum saudara lakukan, biarlah rencana itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada satu kisah saudara. Ya, ada satu kisah. Ada 3 pohon yang sementara bercakap-cakap saudara. Berbincang-bincang tentang harapannya. Berbincang-bincang tentang impiannya di kemudian hari. Pohon yang pertama dia ngomong begini, aku nanti kalau seandainya dipotong oleh seorang tukang, aku ingin menjadi kotak yang bagus, kotak yang dihiasi. Sehingga orang-orang akan menaruh barang-barang berharga, emas, intan, berlian di dalam kotak itu. Itu impian pohon ini. Aku nanti kalau setelah ditebang, aku ingin menjadi kotak yang baik, yang diisi dengan harta benda, yang diisi dengan barang-barang yang mewah, barang-barang yang berharga. Rupanya pohon yang di sebelah juga tidak mau kalah. Aku ingin seandainya nanti aku ditebang, aku ingin menjadi kapal yang besar. Kapal yang mewah,
yang bisa mengantar saudagar-saudagar, yang bisa mengantar artis-artis keliling dunia dengan bahan kayu dari tubuhku. Wah, bagus saudara, bagus. Yang pertama ingin menjadi kotak yang nantinya dihiasi dengan bagus, lalu diisi dengan emas perak atau emas tembak, emas berlian. Saudara, yang satu ingin menjadi kapal yang mewah, kapal yang besar. Rupanya pohon yang satu, aku ingin menjadi pohon yang paling tinggi. Aku ingin menjadi pohon yang paling besar. Sehingga orang-orang melihat kemegahanku, orang-orang melihat kegagahanku. Dan ternyata harapannya, impiannya mulai menjadi kenyataan. Seorang penebang kayu mulai menebang mereka, saudaraku. Setelah ditebang pohon yang pertama, setelah ditebang, apa jadinya? Dia hanya sebagai kotak biasa, saudaraku. Hanya kotak, bukan dihiasi. Isinya pun juga bukan berlian. Isinya pun juga bukan emas, bukan intan. Tetapi isinya cuma rumput. Taruh di kandang, saudara. Dia sedih saudaraku. Harapannya, impiannya ingin menjadi kotak yang bagus, yang dihiasi dan diisi dengan barang-barang yang mahal. Ternyata hanya menjadi kotak yang kotor, yang tidak dicat, bahkan hanya ditaruh jerami-jerami yang tidak ada gunanya. Cuma ditaruh di kandang. Sejak saat itu dia sedih, saudaraku. Harapannya, impiannya yang tinggi-tinggi gagal. Begitu juga dengan pohon yang kedua. Harapannya ingin menjadi kapal yang megah, kapal yang besar. Ternyata apa? Hanya menjadi kapal yang kecil. Hanya untuk cari ikan. Saudaraku, ketika dia menjadi kapal yang kecil atau perahu yang kecil. Sejak saat itu dia sedih, saudaraku. Impiannya, harapannya gagal. Begitu juga dengan pohon yang ketiga. Harapannya ingin terus tinggi. Harapannya ingin terus besar, tiba-tiba dipotong. Dan apa? Cuma ditaruh, dibuang saja di pinggir rumah. Dalam kondisi seperti itu, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku telah tinggi hati. Aku telah sombong. Aku telah memimpikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan, dengan harapan Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan, saudaraku. 3 pohon ini minta ampun sama Tuhan. Apa yang terjadi? Setelah dia minta ampun, merendahkan diri di kaki Tuhan, menyadari akan keberadaannya. Dia tidak menyangka pohon yang pertama, saudaraku, yaitu yang cuma ditaruh di kandang. Tiba-tiba ada seorang ibu yang sudah mengandung tua. Dia pergi dari rumah ke rumah, ditolak. Dia pergi dari penginapan satu ke satu pun, itu penginapan sudah penuh. Dan akhirnya apa? Ibu ini melahirkan anak di kandang. Saudara tahu? Dia bersyukur sama Tuhan. Dia bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Walaupun mungkin kotak itu menurut penilaian manusia tidak ada harga. Tetapi dia bangga. Yang punya dunia, Yesus lahir di kotaknya. Amin, saudara. Ketika dia merendahkan diri, saudaraku, sesuatu yang tidak dia pikirkan, saudaraku, dia bangga sekali. Bayi Yesus tidak lahir di rumah sakit yang megah. Kalau bayi Yesus itu lahir di rumah sakit yang megah, belum tentu orang-orang susah bisa datang ke rumah sakit itu, saudaraku. Tetapi karena dia lahir di kandang yang hina, sampai gembala-gembala pun mau datang. Saudara. Dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan, impianku menjadi kotak yang bagus, yang dihiasi bagus dan diisi dengan barang-barang mewah. Ternyata justru lebih berharga. Tuhanku lahir dan akhirnya tidur di kotak yang hina.
Nah ini saudaraku, bagi Tuhan tidak sulit mengangkat kita ketika kita mau merendahkan diri. Amin saudara. Begitu juga dengan impian pohon yang kedua. Yang ingin menjadi perahu yang besar ternyata cuma jadi perahu yang kecil. Impiannya menjadi kapal yang besar ternyata cuma jadi perahu yang kecil. Dia tidak menyangka perahu yang kecil itu justru dipakai Yesus untuk khotbah. Ini jadi kita tidak perlu dan tidak boleh menyombongkan diri. Amin saudaraku. Karena bagi Tuhan tidak sulit mengangkat, mempromosikan kita. Bahkan memakai kita sekalipun kita ini orang sederhana. Ya tolong amankan. Jadi bagi Tuhan tidak sulit saudaraku. Ketika kita rendah hati bagi Tuhan tidak sulit memakai saudara dan saya. Pohon yang ketiga juga begitu. Hanya ditaruh begitu saja dia menyesal, meminta ampun sama Tuhan. Dia tidak menyangka. Dia juga menjadi salib Yesus. Dijadikan salib Yesus. Dan bukan hanya Yesus saja yang menderita. Dia juga merasakan bagaimana sakitnya saudaraku. Karena pakunya itu tembus sampai di kayu. Bukan cuma sampai tembus sampai di kayu. Artinya apa? Ikut menderita. Ayo. Jangan sampai. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2023. Kalau saat ini engkau sukses, saat ini engkau berhasil, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin saudara. Ayo, jangan sampai itu karena aku, itu karena aku, itu karena aku. Ketika Fir'aun atau Yakub datang ke Mesir saudara, lalu ngomong, saudara-saudaramu dia ngomong sama Yusuf. Kalau dia pintar menggembalakan, gembalakanlah domba-dombaku. Karena tanah Mesir ini tanahku. Aku yang berkuasa. Mental seperti Fir'aun. Jangan sampai ada pada kita. Ketika orang mulai memuji kita. Makanya saya pernah ngomong sama jemaat. Ketika engkau mulai memuji saya. Tanpa kamu sadari. Itu kamu sementara menebar jerat di depan saya. Pernah saya katakan kepada jemaat begitu. Ketika engkau memuji saya tanpa engkau sadari, engkau sedang menebar jerat di depan saya sehingga aku terjerat. Ayo. Ketika engkau berhasil katakan, puji Tuhan. Itu karena Tuhan. Semakin kita rendah hati, Tuhan akan semakin mengangkat kita. Amin saudara. Amin saudara. Tuhan akan semakin mempromosikan saudara. Tuhan akan semakin mempercayakan saudara. Pernah saya katakan dari tempat ini, jadilah orang percaya yang bisa dipercaya. Ya, dipercaya dengan berkat, dipercaya dengan jabatan, dipercaya dengan kelebihan. Kenapa? Semuanya itu hanya titipan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, firman-Nya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Ayo, saya dorong kita semua. Apapun profesimu, apapun keberhasilanmu saat ini. Katakan, itu karena Tuhan. Kalau saudara mengatakan itu dengan segenap hati, dengan setulus hati, saudara akan melihat perkara-perkara besar akan dipercayakan kepada saudara. Hal-hal yang spektakuler akan dipercayakan kepada saudara. Saudara akan semakin diberkati Tuhan. Saudara akan semakin dipercayakan dengan hikmat, dengan pengertian. Hal-hal yang luar biasa ketika itu terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Ayo sebelum kita tinggalkan tahun 2023, mungkin tanpa kita sadari, kita sering mencuri kepujian Tuhan. Kita sering mencuri kemuliaan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, saudara.
Segala puji syukur hormat hanya bagi Dia. Dia yang makin besar. Dia yang makin luar biasa. Biarlah aku ini semakin kecil Tuhan. Biarlah aku ini semakin kecil Tuhan. Haleluya Yesus. Bila aku punya semua